Selamat pagi, bagaimana pagi hari Anda? Semoga dibuka dengan mood yang baik ya. Karena di kesempatan kali ini kami juga akan menghadirkan topik-topik menarik dan juga mood yang baik tentu saja untuk Anda menghadapi hari Jumat ini dalam program Smart Happiness. Saya Tasya Rustama, Smart Listeners, menemani Anda selama 1 jam ke depan. Kita akan bahas sebuah topik menarik yang ini related dengan kita yang sepertinya kita rasakan begitu ya di keseharian kita. Kayaknya kalau nggak melakukan ini atau Anda bekerja begitu ya, nggak merasakan ini tuh kayaknya nggak lengkap begitu. Kita akan bahas nanti apa itu topiknya, namun kita akan dengarkan dulu paparan lagu yang tadi disebutkan. Saya akan undang dulu, tapi sebelumnya Smart Listeners, Motivator National Leadership and Happiness, Pak Arfan Pradiansyah. Halo Pak Arfan, selamat pagi. Selamat pagi Tasya, apa kabar? Alhamdulillah baik. Pak Arfan, apakah jaringannya oke? Suara saya bisa ditangkap dengan baik? Bisa ditangkap dengan baik. Oke, baik. Smart Cuma tadi listeners. agak terputus tuh di awal itu ya. Oke, baik. Smart listeners, untuk Anda yang mendengarkan kami di kesempatan pagi hari ini, mungkin izin ya, boleh sampaikan penerimaan di em, aplikasi Anda di streaming maupun di radio konvensional, apakah baik, apakah aman, atau terputus smart listeners. Izin untuk mendapatkan kritiknya begitu ya, agar kami tahu bagaimana kondisinya. Pak Arfan, kita mau tahu dong tadi lagu yang diputar cukup singkat ya, biasanya kan panjang nih lagunya. Ini cukup singkat lagunya, tapi mampu memberikan energi yang luar biasa karena menghentak beatnya. Sebenarnya lagu apa sih itu? Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Tasya. Topik kita pada pagi hari ini adalah apakah sibuk itu bagus? Yes. Nah, ini yang perlu kita bahas ya pada pagi hari ini karena setiap kita kan pasti sibuk ya, Mhm. gitu ya. Dan bahkan kalau nggak sibuk tuh kayaknya nggak keren gitu ya. Nah, itu yang akan kita coba kulik ya pada pagi hari ini. Dan lagu yang tadi disampaikan adalah lagu dari Tom Rosenthal. Judulnya adalah Don't You Know How Busy and Important I Am. Ya, apakah kamu tahu betapa sibuknya dan betapa pentingnya saya ini? Jadi orang itu kalau sibuk itu merasa penting gitu ya. Jadi harga dirinya langsung naik tuh, langsung kayak jadi orang penting gitu kalau jadi orang sibuk ya. Lagu ini kalau kita lihat di YouTube itu sudah ditonton lebih dari 1,7 juta orang. Jadi Hmm. mestinya udah banyak juga nih yang pernah dengar lagu ini gitu ya. Nah, lagu ini menggambarkan mengenai seseorang yang sangat sibuk. Saking sibuknya, dia mengabaikan aspek-aspek penting dalam hidupnya. Seperti hubungan sosial, pengalaman hidup, dan bahkan kematinya gitu. Hmm. Mari kita simak lagunya ya. You know how busy and important I am. I got so much to do. Tak tahukah kau betapa sibuk dan pentingnya aku. Banyak yang harus aku lakukan. Ask me out dinner on a Friday night. I can't go. I Hmm. Baik. Oke. Smart listeners, Anda masih bersama dengan kami dalam program Smart Happiness, namun sepertinya jaringan Pak from Arfan my ini mortality. oke. Mungkin aku hanya mencoba mengalihkan diri dari kematian. Maybe I'm just trying to distract myself from my mortality. Mungkin aku hanya mencoba mengalihkan diri dari kematian. Oh, I'm too busy to finish this song. Oh, aku terlalu sibuk untuk menyelesaikan lagu ini. I'm too busy to dance. Terlalu sibuk untuk menari. Too busy to cry. Terlalu sibuk untuk menangis. Too busy to see my chance. Terlalu sibuk untuk melihat kesempatanku. Too busy to die. Terlalu sibuk untuk mati. Ya, don't you know how busy and important I am? I got so much to do. Ya, tak tahukah kau betapa sibuk dan pentingnya aku? Ada banyak sekali yang harus aku lakukan. Ya. Oh, I'm too busy to see the sky. Oh, aku terlalu sibuk untuk melihat langit. I'm too busy to know. Terlalu sibuk untuk tahu. Too busy to fly. Terlalu sibuk untuk terbang. Too busy to die. Terlalu sibuk untuk mati. Too busy to rest my soul. Terlalu sibuk untuk mengistirahatkan jiwaku. Gitu ya.
um, I'm too busy to finish this song. I'm too busy to finish this song. Aku terlalu sibuk bahkan untuk menyelesaikan lagu ini. Jadi kalau Anda lihat di videonya itu lagunya belum selesai udah mati gitu. Jadi itu lagunya nggak nyampe selesai itu belum selesai itu tahu-tahu blok mati gelap semuanya gitu ya itu karena I'm too busy to finish this song gitu. Mhm, mhm. Itu Tasya dari Tom Rosenthal. Wow, menarik ya, smart listeners Pak Arfan. Karena ini related banget dengan topik kita, apakah sibuk itu baik? Tadi Pak Arfan sempat mention bahwa sibuk itu beberapa orang merasa keren begitu ya. Bahkan kalau ditanyain, mau jalan ke sini, kamu punya waktu nggak? Sorry, sibuk, gitu kan. Atau Ya, mau lakukan apa? Oh, sorry, sibuk. Nah, ini rasanya keren begitu ya. Tapi kenapa hal itu penting untuk kita bicarakan Pak Arfan? Mengapa sibuk itu baik? Bukankah sibuk itu ya memang keadaan yang menuntut untuk demikian Pak Arfan? Silakan. iya sibuk itu kan masalah pilihan kan. Kita Hmm, memilih untuk sibuk atau nggak sibuk gitu. Jadi kebanyakan orang memilih untuk kelihatan sibuk. hmm, Jadi mungkin kita nggak tahu dia sibuk apa enggak, tapi kelihatan sibuk gitu. Karena kelihatan sibuk itu eh, membuat kita merasa jadi orang penting, mhm, merasa jadi orang yang terhormat gitu kalau kita sibuk gitu. Dan memang sibuk itu merupakan kebutuhan emosional dari banyak orang gitu. mhm, The need to be busy gitu ya. Kebutuhan untuk terlihat sibuk itu kebutuhan emosional gitu. Karena kalau saya nggak sibuk tuh berarti saya eh, bukan orang penting. hmm, Dan kalau saya bukan orang penting berarti saya tidak berarti gitu. hmm, Sehingga banyak orang yang sebetulnya tidak terlalu sibuk sih, nggak sibuk-sibuk amat sih. Tapi kalau ditanya orang pasti dia beralasan dia sibuk gitu. mhm, Ya, jadi sibuk itu membuat kita jadi kelihatan keren, jadi kelihatan kayak orang penting, kayak orang terhormat gitu. Karena itu eh, saya ingin mengajak kita semua untuk introspeksi ya, untuk refleksi ya, untuk mhm. melihat bener nggak sih sibuk itu bagus gitu? Atau jangan-jangan seperti yang tadi disampaikan dalam lagu tadi ya, saking sibuknya bahkan melihat langit aja nggak sempat. Ngobrol sama orang-orang yang tersayang juga nggak sempet. Kenapa? Karena sibuk gitu ya. Diajak main bola sama anak nggak mau. Kenapa? Karena saya orang sibuk gitu ya. Jadi ini yang harus kita lihat ke dalam diri kita masing-masing, Tasya. Oke, baik. Kita jeda dulu sejenak, Pak Arfan. Nanti kita akan dalami lagi seputar topik ini. Apakah sibuk itu baik? Ini menjadi momen refleksi kita ya, smart listeners. Apakah yang kita lakukan, kesibukan yang kita lakukan itu sebenarnya pilihan atau eh, kita cuma pengen kelihatan sibuk aja, begitu kan? Mungkin bisa di momen ini kita jujur begitu ya, smart listeners, terhadap apa yang kita lakukan, apa yang kita miliki, dan mungkin Anda bisa sharing bersama dengan kami di 0812 11 12 959. Namun kita jeda dulu sejenak, smart listeners tetap bersama dengan kami. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Apakah sibuk itu baik? Menurut Anda baik nggak sih smart listeners menjadi sibuk? Apakah fine-fine aja Mbak Tasya? Atau sebenarnya itu pilihan yang sebenarnya bisa kok kita milih nggak sibuk atau mau sibuk begitu. Anda boleh berbagi bersama dengan kami mungkin pengalaman kontemplasi Anda begitu ya di 0812 11 12 959 seputar hal ini, dan Anda yang ingin bertanya juga boleh di YouTube channel Radio Smart FM. Baik, Pak Arfan tadi kan mengemukakan bahwa sibuk itu sebenarnya pilihan ya. Karena kalau pilihan ada kans kita tidak memilih dong. Kalau ada kans kita tidak memilih, apakah sebenarnya sibuk itu ya nggak ada Pak Arfan? Ya, terima kasih banyak, Tasya ya. Kalau buat saya sibuk itu bagus. Hmm, Ya. Contoh saya kan masih dalam suasana duka cita sebetulnya ini mhm, ya. Ini baru 2 bulan ya setelah istri saya berpulang. Tetapi dengan kesibukan ini membuat saya bisa eh, apa namanya ya beralih fokus mhm, ya, beralih fokus menjadi lebih bisa melayani orang lain gitu ya, mhm, lebih bisa bergembira gitu. Kita bergembira karena kita bisa menjadi orang yang bermanfaat gitu. Ya, jadi suasana duka tetap ada ya, moodnya tetap dalam suasana yang belum belum betul-betul pulih ya, tetapi saya menyibukkan diri dengan berbagai hal gitu ya, mhm, mulai dari aktivitas sosial, kemudian juga bertemu dengan banyak eh, sahabat-sahabat lama gitu ya, kemudian juga
aktif melayani klien, pergi keluar kota gitu. Itu membuat suasananya menjadi lebih gembira gitu, lebih ceria gitu suasananya. Jadi memang kalau kita cuma duduk diam itu suasananya berubah lagi jadi suasana duka gitu. Mhm. Ya jadi saya tidak mau larut dalam situasi yang semacam itu gitu. Jadi sibuk itu kalau buat saya ya, apalagi dalam situasi seperti saat ini itu sangat bagus gitu. Dan kenapa demikian? Karena kalau kita sibuk itu kita itu menjadi selaras dengan hukum alam. Mhm. Jadi kalau kita lihat ya alam semesta itu ya, alam semesta dan segala isinya itu kan berputar kan, Mhm. gitu ya. Alam semesta itu kan berputar, planet-planet itu kan nggak pernah berhenti itu berputar tiap hari ya. Dia setiap menit, setiap detik bahkan dia itu berputar mengelilingi orbitnya gitu. Matahari dan bulan itu berjalan tuh mengelilingi orbitnya. Alam semesta itu selalu bergerak. Karena itu kalau kita selalu bergerak, kalau kita selalu sibuk, maka kita akan selaras dengan alam. Nah, kalau selaras dengan alam kan bagus kan? Berarti kan, jadi kita akan mendapatkan meaning di situ. Kita akan mendapatkan makna di situ karena kita selaras dengan hukum alam. Karena memang kita diciptakan oleh Tuhan di dunia ini untuk melakukan sesuatu, bukan untuk berdiam diri gitu, bukan untuk bermenung-menung gitu, tapi untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan juga sudah mencontohkan loh Tasya. Mhm. Tuhan itu kan selalu sibuk kan. Tuhan itu tidak pernah tidur gitu loh. Mhm. Tuhan itu selalu create something. Namanya juga sang pencipta kan, maka dia selalu menciptakan sesuatu. Dan Tuhan itu memberikan contoh kepada kita bahwa dia tidak pernah tidur bahkan. Dia tidak pernah tidur, dia selalu sibuk untuk melayani umat manusia kan. Itu. Create something. Jadi kalau kita mau selaras dengan hukum alam, bahkan kita sejalan dengan keinginan Tuhan, maka kita harus selalu sibuk gitu. Hmm. Kalau kita tidak sibuk, akhirnya kita jadi masuk ke dalam perangkap gitu ya, suasana kita masing-masing gitu. Ya, sedang mengalami masalah, ya kita masuk dalam masalah itu. Sedang punya banyak utang, ya masuk dalam suasana banyak utang itu. Sedang dalam suasana duka cita, ya larut dalam suasana duka cita gitu. Tapi ketika kita sibuk melakukan kegiatan, berbagai macam aktivitas, itu akan membuat kita teralihkan gitu, menjadi sesuatu yang lebih produktif gitu, Tasya. Baik, Pak Arfan, berarti ini kan sibuk menjadi salah satu momen untuk mengalihkan suasana atau mengalihkan emosi, begitu kan ya, Betul, Pak Arfan. betul. Namun kadang gini, sibuk juga kan seperti lagu tadi begitu, bahkan dia sibuk untuk bermain sama anak aja dia sibuk begitu. Dia sibuk sampai Ya, nggak sempat begitu kan. Bahkan untuk dirinya sendiri saja dia saking sibuknya dia sampai nggak sempat. Untuk menyelesaikan lagunya saja dia sampai nggak sempat begitu kan. Saking sibuknya. Jadi ini kan seperti mata pisau begitu Pak Arfan. Apa ada maksud saya seperti koin gitu. Ada dua sisi di dalam hal ini. Bagaimana pandangannya Pak Arfan? ya, terima kasih banyak Tasya ya. Tentunya yang harus ditanya sekarang adalah what is the reason Hmm. to be busy? Sebenarnya alasannya apa? Alasan sibuk itu apa gitu? Ya karena ada banyak alasan kenapa orang sibuk gitu. Ya sibuk misalnya karena ingin menampilkan citra gitu ya sebagai orang yang sibuk atau sibuk. Jadi kalau itu hanya pencitraan gitu ya. Yang penting saya kelihatan sibuk. Yang penting kalau saya posting di media sosial itu ada kegiatan yang saya lakukan gitu. Itu kan sebenarnya hanya sibuk karena pencitraan. Mhm. Ada lagi orang yang sibuk karena dia ingin membangun, istilah saya itu adalah good emotional state. Mhm. Kayak saya sekarang ini gitu. Saya masih dalam suasana duka cita gitu ya, tapi saya juga tidak mau larut dalam suasana itu. Saya ingin beralih state gitu. Mhm. Beralih emotional state. Jadi saya ingin punya emotional state yang berbeda gitu. Emotional state saya sekarang ini adalah tetap produktif, tetap aktif. Saya membangun koneksi-koneksi yang baru maupun menjalin kembali hubungan dengan sahabat-sahabat lama misalnya ya, untuk membuat saya tidak larut dalam suasana duka. Jadi kesibukan saya adalah salah satunya adalah untuk creating a good emotional state, Hmm. membangun kondisi emosional yang baru gitu. Nah itu kan juga alasan untuk kesibukan yang berbeda gitu. Dan saya kira itu lebih bagus daripada nomor satu. Kalau nomor satu tadi kan alasannya hanya untuk pencitraan aja. Mhm. Sehingga kalau hanya untuk pencitraan, kita sebetulnya tidak mendapatkan manfaat apapun dari kesibukan yang kita lakukan gitu. Mhm. Manfaatnya cuma satu ya, menunjukkan pada orang lain bahwa saya orang penting. Mhm. Kan seperti itu. Mhm. Mhm. Nah,
Ada lagi juga adalah orang yang sibuk for doing something important. Busy for doing something important. Saya sibuk menjalankan misi saya. Saya sibuk menjalankan mimpi saya. Saya sibuk menjalankan cita-cita saya gitu. Nah, itu sibuk yang paling penting gitu. Ya, gimana caranya kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita kalau kita tidak sibuk gitu. Karena ada lagi orang yang sebaliknya, Tasya. Orang yang sibuk melakukan hal-hal yang tidak penting. Itu sibuk juga loh. Ya, orang yang sibuk ngegosipin orang, sibuk ngomongin orang, sibuk melakukan hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan mimpinya, sibuk melakukan hal-hal yang nggak ada hubungan dengan cita-citanya di masa depan gitu. Tapi sibuk gitu. Dan nanti dia akan menemukan bahwa kesibukannya itu sia-sia gitu. Jadi sebetulnya kalau kita ingin menjawab pertanyaan apakah sibuk itu bagus, maka kita harus tanya dulu, kamu sibuk apa? Apa yang kamu sibukkan gitu. Karena kalau yang kamu sibukkan itu ada hal-hal yang nggak penting dalam hidup, berarti sibuk itu semakin membuat kamu tersesat, semakin membuat kamu salah jalan gitu. Semakin sibuk, semakin salah jalan. Kenapa? Karena kamu sibuk untuk hal-hal yang tidak penting. Berarti kalau kita mau sibuk, maka kita harus bertanya dulu, sebenarnya apa yang aku cari dalam hidup ini? Apa mimpiku dalam hidup ini? Apa cita-cita yang ingin aku capai dalam hidup ini? Itu harus dijawab dulu. Kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan itu, maka sibuk bisa menjadi sebuah aktivitas yang sia-sia gitu. Karena semakin sibuk, kita akan semakin nyasar kan? Benar nggak? Kalau kita nggak tahu misalnya, saya mau pergi ke Smart FM nih, dari rumah saya mau pergi ke Smart FM. Tapi saya nggak tahu Smart FM itu di mana gitu. Maka semakin cepat saya mengemudikan mobil, menjalankan kendaraan, saya akan semakin cepat kesasar gitu. Nah, caranya gimana supaya semakin cepat semakin bagus? Saya harus tahu dulu Smart FM itu adanya di mana. Cari di googling dulu. Oh, di sini. Oke, berarti lewat mana gitu. Nah, kalau kita sudah tahu arah, sudah tahu kompasnya, maka semakin cepat semakin bagus. Semakin sibuk semakin bagus. Tapi kalau arahnya aja kita nggak tahu kita mau kemana, semakin cepat semakin jelek. Semakin sibuk, semakin cepatlah kita kesasar kemana-mana gitu. Itu Tasya. Oke, baik. Baik atau nggak baik ini kan tergantung perspektif pribadi seseorang ya, Pak Arfan, dan juga tergantung situasinya seperti apa begitu kan? Bukan Tasya, bukan tergantung perspektifnya. Tergantung apa yang penting bagi Anda gitu. Jadi kita harus menentukan dulu dalam hidup ini kompas kita apa. Oke. Kita ini mau pergi kemana? Kita ini mau jadi apa? Mimpi kita apa? Nah, kalau kita udah ketemu itu, baru kita ngomong kita mau sibuk apa enggak gitu. I see. Kalau kita belum ketemu, kita mau jadi apa aja kita nggak tahu, mimpi kita kemana juga kita nggak tahu gitu. Terus kita sibuk. Akhirnya sibuk ngapain gitu? Sibuk itu hanya menjadi sebuah kegiatan yang tidak bermakna gitu, yang tidak ada artinya dan tidak akan ada hasilnya gitu. Jadi bukan dari perspektifnya, tapi dari mimpi Anda apa? Apa yang penting bagi Anda? What is most important to you gitu. Baik, Pak Arfan, ini saya mungkin bertanya begitu ya, mungkin rada ekstrim begitu. Mungkin di kalangan perempuan, di mana ada beberapa orang yang suka lebih up to date daripada yang lain, tapi ini urusan orang lain begitu kan. Nah, menurut dia itu sibuknya ini penting. Kenapa? Karena saya mau up to date tentang keadaan lingkungan sosial. Jadi ketika orang nanya gosip apapun itu saya tahu begitu kan. Otomatis dia akan sibuk untuk mencari informasi ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Dalam perspektif kita, it's not good kan Pak Arfan? Itu bukan sibuk yang baik. Tapi untuk perspektif dia atau menurut dia, tujuan dia itu baik. Nah, bagaimana pandangan Pak Arfan sendiri untuk melihat kesibukan dari orang tersebut? Izin Pak Arfan untuk dijawab di sesi selanjutnya. Dan Smart Listeners tetap bersama dengan kami dalam program Smart Happiness. Kita jeda sejenak untuk Anda yang ingin bertanya atau mungkin berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, boleh bergabung di 0812 11 12 959.